Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Punya tepung ketan di rumah, coba deh bikin dua resep kue lebaran jadul ini dengan bahan yang sangat sederhana. Mau tahu bahannya apa aja dan bagaimana cara membuatnya? Simak terus videonya sampai akhir. Oke, langkah pertama ini kita masukkan 2 butir telur ke dalam wadah yang cukup besar. Kemudian tambahkan 130 gram gula halus. Ini dari gula pasir yang di blender sendiri ya teman-teman. Kemudian tambahkan 1/4 garam. Kemudian tambahkan juga 100 gram margarin. Ini pakai margarin full ya. Tidak perlu ditambahkan butter. Kalau mau butter sih juga nggak masalah. Oke, ini kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini bikinnya gampang banget. Ini adalah kue jadul, kue akar kelapa. Biasanya orang sebut seperti itu ya teman-teman. Karena bentuknya itu seperti akar kelapa gitu. Oke, lanjut kita tambahkan 50 gram tepung beras. Ini aku pakai Rose Brand ya untuk mereknya. Kemudian tambahkan juga tepung ketan sebanyak 450 gram. Ini aku juga pakai Rose Brand. Nah, untuk total tepungnya ini totalnya 500 gram ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk, kemudian nanti bisa dicampur dengan bahan kering yang lain. Ya, untuk wijennya kita pakai 4-5 sendok makan ya wijennya. Semakin banyak semakin enak rasanya, bakalan wangi ya teman-teman. Bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Kalau sudah, Mama Hasan sampaikan banyak-banyak terima kasih. Nah, ini untuk santannya, ini aku pakai sekitar 210 sampai 215 ml ya teman-teman. Jadi untuk kue jadul yang satu ini memang sedikit lebih lemes atau lebih banyak santannya ya teman-teman, lebih mudah dibentuk daripada kue udruk yuyu yang kemarin aku bikin ya. Jadi ini supaya nanti ketika ditekan seperti ini gampang ya. Nah, kita coba kita tekan pakai split. Nah, ini gampang ya. Ini lanjut, ini bisa langsung dicetak. Nah, untuk mencetaknya gampang banget. Ambil sedikit adonan, kita masukkan ke dalam split, kemudian langsung didorong aja, kemudian dimasukkan ke dalam minyak yang hangat. Ini minyaknya hangat ya teman-teman, jangan langsung panas, supaya nanti matangnya bisa merata ke semua kuenya. Nah, seperti ini baru kita cetak kembali. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita potong menggunakan jari aja. Ini pakai yang manual ya teman-teman. Kalau mau lebih cepat itu bisa pakai plastik segitiga. Cuman menurut aku lebih praktis, lebih gampang kalau pakai tangan seperti ini ya teman-teman. Ini pastikan untuk tangannya memang sudah benar-benar bersih. Jadi jangan khawatir, jangan tanya lagi itu tangannya kok nggak pakai sarung tangan atau gimana gitu ya teman-teman. Mohon maaf sekali. Ini tuh sudah cuci tangan dan benar-benar bersih ya teman-teman. Jangan khawatir. Oke, lanjut, ini kita cetak semuanya sampai selesai ya. Sampai penuh satu penggorengan, nanti lanjut kita goreng sampai matang. Nah, kalau pakai tangan seperti ini gampang banget karena kita mendorong adonannya cuma satu adonan ya teman-teman. Jadi sedikit demi sedikit. Nah, kalau pakai pakai plastik segitiga memang sedikit berat ya. Tapi kalau mau nggak
mau nggak repot, nggak ribet, juga nggak belepotan, bisa pakai plastik segitiga. Nah, ini kalau sudah kokoh untuk bagian bawahnya bisa diaduk-aduk dan dibolak-balik ya, supaya matangnya benar-benar merata. Nah, kue akar kelapa ini tuh sebenarnya kue jadul ya. Ini berbahan dasar dari tepung ketan dan juga santan. Rasanya tuh enak banget, kalian wajib coba. 500 gram dapatnya banyak ya. Nah, kalau pakai plastik segitiga seperti ini ya, jadi kita masukkan sebagian adonannya ke dalam plastik. Kita pakai plastiknya 2 ya teman-teman. Jadi untuk yang pertama itu untuk memasukkan adonannya, ini kita tekan-tekan seperti ini sampai padat ya teman-teman. Jadi jangan ada rongga biar nanti didorongnya gampang. Nah, untuk plastik segitiga yang kedua ini kita potong ujungnya sampai splitnya bisa dikeluarkan seperti ini, bisa terbentuk nanti untuk motifnya. Nah, ini sudah, kemudian kita masukkan adonan yang sudah kita masukkan ke dalam plastik segitiga yang pertama tadi. Nah, ini sedikit berat ya teman-teman untuk mendorong adonannya, karena ini kan banyak ya untuk adonannya. Beda banget kalau kita cetaknya tadi satu-satu atau sedikit, langsung di splitnya itu juga bakalan gampang ya. Nah, sesuaikan aja bagaimana nyamannya kalian, mau cetak pakai langsung tangan sedikit demi sedikit atau pakai plastik segitiga seperti ini, sesuaikan dengan kemauan kalian gitu ya. Oke, ini kita goreng semuanya sampai selesai. Ini ketika digoreng aja ini harum banget, wangi dari santan dan juga wijennya itu benar-benar gurih, manis, dan juga mantep banget. Meskipun kue yang satu ini jadul, ini tetap jadi idola ya teman-teman. Bikinnya juga anti ribet, gampang banget, semua orang pasti bisa ya teman-teman. Tinggal diaduk-aduk aja dan juga dicetak, digoreng langsung selesai. Ini buat ide jualan pastinya juga laris manis karena masih banyak yang suka ya dengan kue yang satu ini. Nah, kalau sudah ada yang kokoh, ini bisa ditenggelamkan seperti ini dan juga dibalik ya, supaya matangnya itu merata dan juga ke seluruh bagiannya itu tercampur, terendam dengan minyak. Ini gunakan minyaknya yang cukup banyak ya, ini sudah buat goreng beberapa kali jadi minyaknya menyusut. Nah, kalau sudah kekuningan dan kecoklatan seperti ini bisa diangkat ya teman-teman. Ini ketika diaduk-aduk juga sudah tenang untuk minyaknya, itu berarti memang gelembungnya sudah jarang banget, ini memang sudah matang ya teman-teman. Nah, ini kita angkat, kita tiriskan dan juga kita tunggu sampai dingin. Ini harumnya sampai ke rumah tetangga loh teman-teman. Kalian wajib coba kue yang satu ini, kue jadul yang gampang banget, olahan dari tepung ketan dan juga santan. Nah, ini kita taruh di wadah gorengan yang pertama, kemudian yang kedua, yang ketiga, dan juga seterusnya ya. Wah, hasilnya banyak banget, 500 gram tepung, hasilnya satu toples donat seperti ini ya, hasilnya banyak banget. Ini kalau ditimbang ada 1 kilo ya teman-teman, 1 kiloan. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Semoga videonya bermanfaat, bisa menginspirasi buat kalian yang mau bingung mau bikin apa lebaran. Bikin ini saja ya teman-teman.
Oke, langkah pertama aku sudah siapkan bahan-bahannya ya teman-teman. Bisa kalian screenshot atau bisa cek di deskripsi box untuk detail resepnya ya. Oke, langkah pertama kita siapkan wadah, pecahkan 2 butir telur, kemudian masukkan juga gula, ini pakai gula pasir ya. Lebih mudah lagi kalau pakai gula pasir yang di blender terlebih dahulu supaya nanti mudah larutnya, jadi nanti kerjanya lebih cepat lagi ya. Nah, kemudian tambahkan juga garam, ini setengah sendok teh ya teman-teman. Kemudian untuk margarinnya ini 50 gram. Nah, ini kita aduk-aduk bersama gula dan juga telurnya tadi. Bisa pakai whisker atau pakai mixer ya teman-teman, tapi kalau pakai mixer gunakan kecepatan yang paling rendah, pokoknya asal tercampur rata saja, tidak perlu sampai putih pucat. Nah, seperti ini sudah larut untuk gulanya, kemudian tambahkan juga untuk tepung ketannya. Di sini aku pakai 500 gram tepung ketan, ini kita masukkan. Karena ini ngaduknya berat, jadi aku ganti pakai spatula aja ya untuk ngaduknya. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan, IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Kalau sudah Mama Hasan ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah, ini sudah sedikit merata, kemudian kita tambahkan wijennya, ini aku pakai 2 sendok makan ya teman-teman. Mohon maaf, 4 sendok makan. Kalau untuk banyaknya itu tergantung selera saja ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Baru setelah itu kita masukkan untuk bahan cairnya. Di sini aku pakai santan ya teman-teman, pakai santan segar sebanyak 200 ml. Ini kita tuang secara bertahap, nanti kita lihat konsistensinya ya teman-teman. Jadi 200 ml itu bisa kurang juga bisa lebih. Tapi meskipun lebih itu tidak lebih dari 100 ml ya. Sesuaikan dengan kelembapan tepung yang kalian gunakan. Nah, seperti ini gampang banget tanpa mixer, ini diaduk-aduk begini aja sampai tercampur merata. Kalau sekiranya adonannya itu sudah berat, ini bisa diulen menggunakan tangan ya teman-teman. Sebelumnya kita tambahkan juga sisa santannya tadi. Jadi total 200 ml itu aku pakai semua ya teman-teman. Nah, seperti ini, lanjut kita ulen menggunakan tangan aja ya teman-teman. Pastikan tangannya sudah bersih dan juga sudah dicuci bersih ya teman-teman. Oke, nah seperti ini ya teman-teman. Oh ya, kalian sudah bikin apa nih buat lebaran? Ini tuh kue yang jadul ya teman-teman, ternyata bikinnya itu mudah banget. Karena aku tidak bisa punya cetakannya, aku nanti pakai gelas saja ya teman-teman. Ternyata bisa loh pakai alat seadanya di rumah buat kue yang satu ini. Ternyata bikinnya mudah, rasanya juga enak banget. Kalian wajib coba ya untuk resepnya. Nah, untuk konsistensinya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini sudah menggumpal dan juga sudah kalis ya teman-teman. Ini bisa kalau dalam perjalanan mencetaknya itu sedikit kering, nanti bisa tambahkan sedikit santan saja. Nah, untuk mencetaknya di sini aku pakai gelas seperti ini ya teman-teman. Kemudian aku lubangi, minta tolong sama kakak aku, itu dilubangi pakai solder ya teman-teman. Kalau kalian punya bisa pakai cetakan ya teman-teman. Kebetulan kemarin aku cari-cari di toko perabotan itu enggak ada, jadi aku pakai alat seadanya aja. Aku pakai dari gelas plat
plastik yang dilubangi. Nah, ini sebenarnya adonannya terlalu kurang air ya teman-teman, jadi ini kering, jadi ini bisa ditambahkan sedikit saja santan supaya nanti lebih mudah dibentuk ya teman-teman. Nah, untuk besarnya seperti ini aku mau agak kecil-kecil, jangan terlalu besar biar nanti hasilnya itu lebih mudah dikemasnya di dalam toples dan juga mudah dimakannya ya. Kalau besar kecilnya itu sesuaikan dengan selera kalian. Nah, sedikit ditekan seperti ini karena ini agak kering ya maksudnya. Jadi ini untuk hasilnya seperti ini. Nah, ini sudah siap, ini digoreng dulu. Nah, siapkan untuk wajannya dan juga minyaknya, tunggu sampai sedikit hangat ya teman-teman, jangan terlalu panas karena kue yang satu ini tuh gampang gosong, jadi gunakan apinya yang sedang dan juga masukkan adonannya ketika masih hangat seperti ini. Terus kita gunakan api yang kecil supaya nanti tidak gosong dan juga matangnya merata. Nah, seperti ini ya teman-teman, jangan dibolak-balik dulu sebelum adonannya itu kokoh. Nah, kalau sudah kokoh bisa dibalik, kemudian nanti bisa diaduk-aduk. Kalau tekstur dari kuenya itu sudah benar-benar garing dan juga tidak mudah hancur ya ketika dibalik. Nah, seperti ini kalau sudah mulai kecoklatan ini diaduk-aduk terus sampai nanti matang ya teman-teman. Oke, kalau sudah kuning keemasan seperti ini, tandanya sudah matang, ini bisa diangkat. Nah, hasilnya cakep ya teman-teman. Ini meskipun pakai alat seadanya, cuma pakai gelas yang dilubangi pakai solder, ini hasilnya juga lumayan, nggak kalah dengan yang pakai cetakan yang asli ya. Nah, ini dia hasilnya, cakep banget, warnanya kuning keemasan ya teman-teman. Nah, ini kita angkat, kita goreng semuanya sampai selesai. Nah, untuk menggoreng yang kedua dan ketiga itu sebaiknya matikan dulu api kompornya supaya tidak terlalu panas. Jadi nanti ketika sudah dimasukkan itu bisa dinyalakan kembali. Pokoknya diatur supaya minyaknya itu jangan terlalu panas ya. Oke, ini dia hasilnya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Mohon maaf bila ada salah kata. Terus dukung Mama Hasan dengan cara like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.